Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya membahas topik dalam video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niputu Elda Nopritayani, NIM 19011-082. Saya mahasiswi dari kampus TIE Satya Dharma Singaraja. Saya dari kelas 3B Manajemen Reguler Suri. Di sini saya akan menjelaskan tentang riset pemasaran dan bisnis yang cocok dibuat di masa pandemi ini. Apa itu riset pemasaran? Riset pemasaran adalah fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan pemasaran melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan dan memperbaiki dan mengevaluasi tindakan pemasaran, memantau kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman pemasaran sebagai suatu proses. Riset pemasaran menentukan informasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini, merancang metode untuk mengumpulkan informasi, mengelola dan mengimplementasikan proses pengumpulan data, menganalisis hasil, dan mengkonsumsi temuan dan implikasinya. Dan riset pemasaran menurut Wikipedia adalah riset pemasaran adalah proses atau serangkaian proses yang menghubungkan produsen, pelanggan, dan pengguna akhir dengan pemasaran informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan peluang dan masalah pemasaran. Secara umum, terdapat 3 fungsi utama dalam riset pemasaran untuk pemasaran. Yang pertama, fungsi evaluating. Sesuai dengan namanya, fungsi ini biasanya digunakan untuk melakukan evaluasi terkait program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi ini juga berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang ingin melakukan review untuk membandingkan dengan produk pesaing. Yang kedua, fungsi understanding. Tujuan dari fungsi ini yaitu memahami konsumen sebagai salah satu masukan yang memberikan pengaruh penting untuk perusahaan. Yang ketiga, fungsi predicting. Untuk fungsi yang terakhir ini bisa dikatakan paling sulit dilakukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, sehingga umumnya prediksi yang dilakukan dalam riset bisa dikatakan sangat beresiko. Hal tersebut karena sifat dari hasilnya yang sangat relatif. Jenis-jenis riset pemasaran. Setelah membahas pengertian dan fungsi riset pemasaran, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis riset pemasaran. Jenis-jenis riset pemasaran itu ada 3. Yang pertama, problem solving research. Problem solving research adalah riset pemasaran dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang sering terjadi di dalam hal pemasaran. Yang kedua, ada controlling research, merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengawasi dan mengidentifikasi proses bisnis di kalangan konsumen. Yang ketiga, planning research, merupakan riset pemasaran yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai panduan untuk menyusun rencana pemasaran perusahaan. Bagaimana proses riset pemasaran? Mungkin beberapa orang ada yang belum tahu tentang bagaimana proses riset pemasaran. Proses riset pemasaran, dalam melakukan proses riset pemasaran, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Beberapa tahapan yang dimaksud seperti melakukan masalah riset, penentuan desain riset, dan memilih metode pengumpulan data. Tidak selesai sampai di situ, masih ada rangkaian atau tahapan yang perlu dilakukan seperti pengumpulan data, melakukan analisis, hingga penyampaian laporan akhir. Nah, dari penjelasan tadi tentang pengertian riset pemasaran, fungsi riset pemasaran, jenis-jenis riset pemasaran, dan bagaimana proses riset pemasaran, di sini ada contoh tentang riset pemasaran. Saya ambil melalui perusahaan mie.
Dulu masyarakat Indonesia tidak mengenal adanya mie dengan versi jumbo. Semua perusahaan mie memproduksi dengan kemasan dan besaran yang serupa. Namun, kemudian muncullah ide untuk membuat mie dengan kemasan jumbo. Hal ini muncul karena dia ada beberapa permintaan untuk kemasan mie yang lebih besar. Sampai pada tahap ini, perusahaan mie belum mengetahui dengan jelas seberapa besar ukuran market yang membutuhkan produk tersebut. Untuk itulah dilakukan riset pemasaran untuk mengetahui seberapa besar perusahaan market yang membutuhkan mie dengan kemasan yang besar. Nah, sekarang kita akan membahas bisnis yang cocok dibuat dalam masa pandemi ini. Menurut saya, bisnis yang cocok dibuat dalam masa pandemi ini adalah menjual masker kain 3 lapis. Kenapa? Karena di masa pandemi ini, jika kita keluar atau bepergian keluar rumah, itu kita harus menggunakan masker. Jika kita terus keluar dan kita menggunakan masker sekali pakai, itu akan sangat boros. Jika kurang berbakat dalam membuat atau menjahit, kita bisa melakukan join terhadap orang yang bisa membuat masker kain. Nanti hasilnya kita bisa bagi dengan taktik 70% untuk perusahaan dan 30% untuk pembuat masker. Dengan begitu tidak akan ada yang mengalami kerugian, baik pembuat atau perusahaan yang menjual masker tersebut. Selain itu juga, kita juga bisa menggunakan analisis SWOT dalam penerapan penjualan masker kita. SWOT itu singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang pertama, Strength. Strength itu adalah kekuatan. Jadi, kita melihat kekuatan atau kelebihan dari produk yang kita buat atau kita ciptakan. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Di samping kita melihat kelebihan atau kekuatan dari produk-produk yang kita jual, kita juga harus mengetahui kelemahan apa yang terdapat dalam produk kita. Jadi, jika kita sudah mengetahui kelemahan yang ada dalam produk kita, kita bisa memperbaikinya dalam produksi yang akan datang atau di masa penjualan yang akan datang. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Di masa pandemi ini, peluang penjualan masker itu sangat lemah. Bisa dilihat dari maraknya perusahaan yang sudah mencoba untuk menjual masker-masker kain. Jadi, di dalam penjualan masker kain ini, kita harus atau bisa membuat masker kain yang semenarik mungkin dengan mencantumkan nama atau misalnya logo perusahaan yang dapat membantu menarik minat customer untuk membeli produk kita. Yang keempat itu ada threat. Threat itu artinya ancaman. Di dalam persaingan suatu bisnis, kita pasti akan mendapat banyak ancaman-ancaman dari perusahaan lain. Jadi, jika kita sudah mempersiapkan produk kita dengan baik, maka kita tidak akan risau dengan ancaman-ancaman dari perusahaan tersebut. Kita akan tetap maju walaupun banyak ancaman-ancaman dari perusahaan lain. Nah, keempat analisis tadi bisa kita gunakan di dalam bisnis kita atau usaha yang akan kita buat. Jadi kita harus mengetahui kelemahan produk kita terlebih dahulu, kelebihan produk kita terlebih dahulu, pesaing-pesaing dari perusahaan lain, peluang-peluang untuk kita berbisnis, dan ancaman-ancaman dari perusahaan lain. Jika kita sudah mengetahui analisis atau semua tentang produk kita, maka usaha yang kita jalankan akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, cara pemasarannya juga cukup mudah. Kita cukup memposting foto produk masker kita ke WA, Instagram, atau Facebook, atau online shop yang bisa mempromosikan produk-produk atau barang yang kita jual. Caranya kita cukup memposting gambar-gambar atau foto-foto dari produk yang kita jual. Demikian penjelasan saya tentang pengertian riset pemasaran.
fungsi riset pemasaran, jenis-jenis riset pemasaran, dan bisnis apa yang cocok dibuat di masa pandemi ini. Saya, Niputu Eldano Pritayani, mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.